Yang terhormat Saudara Wakil Presiden saya yang tak diuntung, yang terhormat para pembantu saya, Bapak dan Ibu Menteri yang tak berpusat, yang terhormat saudara dan saudari saya, anggota DPR dan MPR yang sama sekali tak berperi kemanusiaan, dan yang terhormat semua pejabat negara, lintah darat, pimpinan daerah. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya, yang sebenarnya tak perlu saya ucapkan, atas kehadiran Bapak dan Ibu semua di istana negara ini. Namun sebelum saya menyampaikan isi pidato kenegaraan saya tentang evaluasi program kerja 100 hari yang telah kita laksanakan, izinkan saya sekali lagi mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak dan Ibu sebagai bagian dari pemerintahan saya, sebagai jajaran pimpinan baru untuk 5 tahun ke depan guna memajukan negara kita ke jurang kehancuran. Berangkat dari sebuah pepatah, agar kejahatan jaya, hanya dibutuhkan ketidakikutsertaan orang-orang baik. Maka jelas, kita tidak boleh melupakan tujuan utama kita dalam berbangsa dan bertanah air, yaitu membasmi orang-orang baik. Sebab seperti yang kita ketahui, bahwa kejujuran di negara kita sudah semakin merajalela, dan peningkatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah mulai memudar di dalam tubuh para generasi muda kita. Kalau keadaan ini kita biarkan terus-menerus, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan bangsa kita semakin maju dan berkembang, menyimpang dari ketentuan konstitusional yang berlaku di negeri Joyo-Boyo ini. Ada beberapa hal yang mesti dicermati dari program 100 hari yang telah kita laksanakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para bangsa yang duduk di Dewan Kehormatan. Loh, kenapa dengan kata-kata bangsa? Kenapa heran? Bahkan kata-kata itu sudah lumrah di negeri Joyo-Boyo ini. Justru, kata itu perlu kita populerkan demi mewujudkan negara yang tidak bermartabat seperti cita-cita kita bersama. Perlu rasanya saya acungkan jempol untuk Bapak dan Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perwakilan 250 juta rakyat di negeri ini yang telah bekerja sama untuk menghabiskan uang rakyat. Kalau perlu, buat banyak-banyak rapat yang tidak perlu, biar bisa menghabiskan uang rakyat. Yang kedua, rasa terima kasih saya ucapkan kepada para pembantu saya, para menteri-menteri yang tercinta, yang telah memberikan usulan konkret tentang jatah mobil dinas baru untuk kita semua. Sebuah Toyota Crown seharga 1,3 miliar, sehingga hampir menghabiskan 2 triliun uang negara untuk hal-hal yang sebenarnya sangatlah mubazir. Hingga biaya anggaran untuk pendidikan, kesejahteraan rakyat, kesehatan, dan perbaikan jalan terlupakan. Dan habis semua hanya untuk menutupi mobil-mobil baru Bapak dan Ibu semuanya. Sementara kita berleha-leha dengan keglamoran yang kita rasakan. Biarlah di sudut sana seorang anak mati karena busung lapar.
Kalau begitu, saya juga akan mengusulkan pembelian rumah dinas seharga 100 miliar untuk para pembantu saya. Biar semakin banyak rakyat miskin yang mati karena kelaparan. Bukankah itu semua sesuai dengan amanat undang-undang konstitusi di negara Joyoboyo ini? Ketiga, untuk kejaksaan dan kepolisian. Salut untuk kejaksaan yang telah menumbuh kembangkan para markus alias makelar kasus hingga beranak pinak sampai saat ini. Saya juga bangga sekaligus haru menyaksikan banyaknya ketidakadilan yang telah terjadi di negeri Joyoboyo ini. Setelah Enggodo, Ertalita, dan Jaksa Erik dibiarkan berkeliaran sekalipun terbukti melakukan pelanggaran berat. Sementara seorang nenek yang tua renta yang dituduh mencuri sebuah biji kakao saja langsung dihukum. Tentu ini menjadi indikasi bagi kita semua bahwa kejaksaan telah melakukan tugasnya dengan serius untuk memajukan negeri kita ke lembah hitam. Selanjutnya untuk pihak kepolisian. Untuk pihak kepolisian sendiri, saya tidak banyak berkomentar. Karena kita sudah sama-sama memahami dan mengerti bahwa citra kepolisian sudah pudar berantakan. Itu artinya bahwa tidak ada orang yang akan percaya lagi dengan saudara. Luar biasa, salam super buat Bapak dan Ibu polisi. Beri fasilitas-fasilitas untuk para napi yang melakukan tindakan korupsi, hingga ia merasa tidak berada di dalam penjara. Paksa orang-orang yang tidak bersalah untuk mengaku bersalah. Jepit kuku kakinya, tekan ia, bila perlu sandra keluarga mereka. Sementara aku sebagai kepala negara hanya berfoya-foya keliling dunia, sebab program presiden dalam konstitusi kita hanya berfoya-foya dan belanja sana sini.